Namaku Nadia. Jika kamu bertemu denganku pada 12 Januari tahun 2021 di sebuah kafe kecil di Kemang, Jakarta Selatan, kamu mungkin akan mengira hidupku sempurna. Rambutku terurai rapi, senyumku tenang, dan cincin pernikahan di jariku berkilau, seolah menjadi bukti bahwa aku adalah perempuan yang paling dicintai suaminya. Dan saat itu, aku juga percaya hal yang sama. Aku menikah dengan Bagas 5 tahun lalu. Ia pria ambisius, pintar berbicara, dan selalu tahu cara membuatku merasa dibutuhkan. Kami membangun segalanya bersama dari nol. Saat ia belum punya apa-apa, aku ada. Saat ia jatuh, aku menopang. Saat ia berhasil, aku berdiri di sampingnya. Bangga, tanpa pernah meminta sorotan. Orang-orang sering berkata, Nadia itu beruntung, suaminya mapan, perhatian, dan setia. Aku tersenyum setiap mendengarnya, karena aku juga merasa begitu. Setiap pagi, Bagas selalu mencium keningku sebelum berangkat kerja. Setiap malam, ia bertanya, apakah aku sudah makan? Kami merencanakan masa depan dengan detail rumah yang lebih besar, usaha baru, bahkan nama anak yang belum pernah kami miliki. Aku tidak pernah curiga, tidak pernah bertanya berlebihan, tidak pernah memeriksa ponselnya. Karena aku percaya, aku adalah istri yang percaya bahwa cinta tidak perlu diawasi, bahwa kesetiaan tumbuh dari kejujuran, bukan dari kecurigaan. Dan yang paling bodoh dari diriku saat itu, aku percaya bahwa pengkhianatan hanya terjadi pada perempuan lain, bukan padaku. Aku tidak tahu bahwa pada saat aku tersenyum di depan cermin setiap pagi, ada seorang perempuan lain bernama Maya yang perlahan-lahan masuk ke hidup suamiku. Tanpa suara, tanpa izin, tanpa rasa bersalah. Dan aku sama sekali tidak tahu bahwa hari-hari tenang itu adalah ketenangan sebelum hidupku runtuh. Semua bermula dari hal kecil, terlalu kecil untuk disebut masalah, tapi cukup besar untuk meninggalkan rasa ganjil di dadaku. Bagas mulai sering pulang larut. Awalnya, aku tidak keberatan. Aku istri yang mengerti. Aku tahu dunia kerja tidak selalu ramah. Dan ambisi memang menuntut pengorbanan. Jadi ketika jarum jam menunjukkan pukul 10 malam, dan Bagas belum juga pulang, aku hanya mengirim pesan singkat. Hati-hati di jalan ya. Tak ada tuduhan, tak ada marah. Balasannya datang beberapa menit kemudian. Singkat, dingin, masih meeting. Aku mengangguk sendiri. Meski ia tak melihatku, ku peluk diriku, mencoba mengusir perasaan sepi yang tiba-tiba muncul. Hari-hari berikutnya, pola itu terulang. Pulang, larut, ponsel yang lebih sering senyap, tatapan yang tak lagi lama, pelukan yang terasa sekadar kewajiban. Pada 25 Januari tahun 2021, aku menyiapkan makan malam kesukaannya. Ayam panggang dengan bumbu yang biasa ia puji. Aku menunggu di meja makan sampai makanan itu dingin. Pukul 11 malam, pintu akhirnya terbuka. Bagas masuk tanpa senyum. Aku capek, katanya singkat. Bahkan sebelum aku sempat bertanya, aku ingin memeluknya, ingin mengatakan bahwa aku merindukannya. Tapi tubuhnya sudah berjalan menjauh, meninggalkanku di ruang makan dengan 2 piring yang tak tersentuh. Malam itu aku menangis diam-diam, bukan karena ia marah, tapi karena aku merasa kehilangan seseorang yang masih hidup bersamaku. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah aku berubah? Apakah aku kurang perhatian? Apakah aku tidak cukup lagi? Sebagai istri, refleks pertamaku bukan curiga, melainkan menyalahkan diri sendiri. Aku mencoba lebih manis, lebih sabar, lebih mengerti. Aku bahkan menata ulang jadwalku agar selalu ada di rumah saat ia pulang. Namun, semakin aku mendekat, semakin Bagas menjauh. Dan ada satu hal yang tak bisa kupungkiri, ia mulai menyembunyikan ponselnya. Tidak terang-terangan, hanya sedikit memiringkan layar, hanya membawa ponsel ke kamar mandi, hanya mengunci layar yang dulu tak pernah ia kunci.
hal-hal kecil, tapi hatiku mulai tidak tenang. Aku masih belum tahu siapa Maya. Aku masih belum tahu perannya dalam hidup kami. Tapi malam itu, saat Bagas tertidur membelakangiku, aku menatap punggung suamiku sendiri dan berpikir, sejak kapan aku merasa sendirian di pernikahan ini? Dan sejak malam itu pula, aku mulai sadar bahwa cinta bisa berubah tanpa permisi. Aku tidak langsung menuduh, tidak juga menangis di hadapannya. Aku memilih diam, mengamati, dan menelan semua kegelisahan itu sendirian. Mungkin karena aku masih berharap semua ini hanya fase lelah, bukan tanda perpisahan yang dayam-dayum sedang disiapkan hidup untukku. Pada 2 Februari tahun 2021, aku memberanikan diri bicara. Kami duduk berhadapan di ruang keluarga. Televisi menyala tanpa suara. Aku memandang wajah Bagas yang tampak lelah, tapi juga jauh. "Mas," kataku pelan, "akhir-akhir ini kamu kelihatan berbeda." Ia menghela napas panjang, seolah aku baru saja menambah beban di pundaknya. "Berbeda gimana?" tanyanya, tanpa menatapku. "Kamu jarang di rumah, kita hampir tidak pernah ngobrol," lanjutku, berusaha setenang mungkin. Bagas tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke matanya. "Aku kerja, Nadia. Masa itu salah?" Kalimat itu menusuk, bukan karena keras, tapi karena dingin. Seolah perasaanku tak penting, seolah aku hanya gangguan kecil di hidupnya yang sibuk. "Aku cuma ingin tahu keadaanmu," jawabku lirih. Ia berdiri. "Jangan lebay, kamu terlalu banyak mikir." Dan sejak saat itu, aku tahu perasaanku tidak lagi punya ruang di hatinya. Hari-hariku dipenuhi kebisuan. Kami tinggal di rumah yang sama, tidur di ranjang yang sama, tapi terasa seperti dua orang asing yang dipaksa berbagi atap. Aku mulai kehilangan nafsu makan. Senyumku menjadi kebiasaan palsu. Aku tetap tampil rapi, tetap bekerja, tetap terlihat kuat, karena aku tidak ingin dunia tahu bahwa hatiku sedang retak. Setiap kali Bagas tertawa, menatap layar ponselnya, jantungku bergetar. Setiap kali ia menolak saat kuajak pergi bersama, hatiku menciut. Namun aku masih menyangkal. Aku menolak percaya bahwa ada perempuan lain. Karena mengakui itu, berarti aku harus menerima satu kenyataan pahit, bahwa aku sedang berjuang sendirian, mempertahankan pernikahan. Sampai suatu sore, pada 8 Februari tahun 2021, sebuah pesan masuk ke ponselku, pesan yang tidak dimaksudkan untukku. Tapi, entah bagaimana sampai ke tanganku. Satu pesan, satu nama asing, Maya. Dan saat aku membaca kalimat pendek itu, lututku melemas. Bukan karena kata-kata Nia mesra, tapi karena satu kalimat sederhana yang tertulis di sana. "Aku kangen kamu. Kapan kita ketemu lagi?" Dunia yang selama ini kupertahankan dengan sabar dan percaya retak hanya oleh satu pesan. Aku menatap layar ponsel itu lama. Tanganku gemetar, napas terasa berat. Dan di detik itu, aku tahu hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku membaca pesan itu berulang kali, seolah berharap mataku salah. Seolah jika ku baca cukup lama, nama Maya akan menghilang dengan sendirinya. Tapi tidak, nama itu tetap di sana, nyata, dingin, dan kejam. Ponsel itu bergetar di tanganku, bukan milikku, milik suamiku. Bagas sedang mandi. Air dari kamar mandi terdengar mengalir. Seperti ironi, sementara pikiranku justru terbakar oleh 1000 pertanyaan. Aku ingin menangis, ingin berteriak. Tapi kakiku terasa kaku, seakan lantai rumah ini menahanku untuk tetap berdiri dan menghadapi kenyataan. Aku menarik napas panjang dan menutup ponsel itu perlahan. Tanganku berkeringat, jantungku berdetak tak beraturan. Ketika Bagas keluar dari kamar mandi, rambutnya masih basah, wajahnya terlihat santai. Terlalu santai untuk seorang pria yang baru saja merobohkan dunia istrinya.
Kamu kenapa? Tanyanya, melihat wajahku yang pucat. Aku menatapnya. Lama. Dalam. Lalu aku bertanya dengan suara yang bahkan tidak kukenal sebagai suaraku sendiri. Siapa Maya? Ia terdiam. Hanya 1 detik. Tapi 1 detik itu cukup untuk memberiku semua jawaban yang selama ini ku cari. Apa maksud kamu? Balasnya cepat, terlalu cepat. Aku berdiri, ku berikan ponselnya ke tangannya. Pesan ini masuk ke ponselmu, kataku pelan, dan aku ingin kamu jujur. Bagas membaca layar itu. Wajahnya berubah, bukan kaget melainkan kesal, seolah akulah masalahnya. Bukan pesan itu. Kamu ngapain buka ponselku? Suaranya meninggi. Aku tersenyum getir. Itu bukan klarifikasi. Itu pengalihan. Jadi benar? Tanyaku. Ada perempuan lain? Ia menghela napas kasar. Lalu duduk di sofa. Kamu terlalu membesar-besarkan. Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada teriakan. Karena itu berarti perasaanku dianggap sepele. Dia cuma teman. Lanjutnya, jangan drama, teman. Aku ingin tertawa jika seorang teman mengatakan rindu dan mengatur pertemuan diam-diam. Lalu aku ini apa? Malam itu tidak ada pengakuan, tidak ada permintaan maaf. Hanya pembelaan dan kemarahan. Bagas memilih tidur di ruang kerja, meninggalkanku sendirian di kamar bersama pikiranku yang kacau. Aku duduk di tepi, ranjang sampai pagi. Air mataku jatuh tanpa suara. Bukan karena cemburu semata, tapi karena aku sadar aku tidak lagi dihargai sebagai istri. Dan sejak malam itu, aku tahu satu hal. Jika aku terus diam, aku akan hancur perlahan. Namun aku juga belum tahu bahwa pesan dari Maya hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya bagiku. Hari-hari setelah malam itu terasa seperti berjalan di atas kaca. Aku tetap menjalani rutinitas bangun pagi, bekerja, tersenyum pada orang lain, sementara di dalam dadaku ada rasa perih yang tak kunjung reda. Bagas bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Ia pulang, makan, lalu kembali sibuk dengan ponselnya. Tidak ada penjelasan, tidak ada penyesalan. Pada 15 Februari tahun 2021, sesuatu yang tak pernah kuduga terjadi. Sebuah akun media sosial dengan nama Maya Panjang mengirimiku pesan. Aku tahu itu dia. Entah bagaimana, aku tahu pesannya singkat, tapi nadanya menusuk. Mbak Nadia ya, aku cuma mau bilang, jangan terlalu posesif. Mas Bagas sudah dewasa. Tanganku gemetar. Bukan karena takut melainkan marah. Marah yang dingin dan menyesakkan. Perempuan itu berani menyapaku, menyebut namaku, menggurui aku tentang suamiku sendiri. Aku menatap layar lama, lalu membalas dengan tenang. Aku istrinya, titik, tidak lebih. Beberapa menit kemudian, balasan itu datang. Aku tahu, hanya 2 kata, tapi di sanalah letak kejahatannya. Ia tahu dan tetap melangkah. Ia tahu dan memilih untuk tidak peduli. Malam itu aku menunggu Bagas di ruang tamu. Ketika ia pulang, aku tidak menangis. Aku tidak berteriak. Aku hanya menunjukkan ponselku. Dia menghubungiku, kataku. Bagas membaca cepat, lalu mengembuskan napas. Kamu balas juga. Dia yang mulai. Jawabku tegas. Kenapa kamu harus memperkeruh? Katanya. Datar. Aku terpaku. Aku, istrinya, disebut memperkeruh, sementara perempuan itu yang masuk ke rumah tanggaku dibelah. Apa sebenarnya posisi aku di hidup kamu, Mas? Tanyaku pelan, tapi tajam. Ia terdiam. Lagi-lagi. Diam. Dan diamnya adalah jawaban paling menyakitkan. Malam itu, aku masuk ke kamar, mengunci pintu, dan menangis sejadi-jadinya. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa terancam bukan secara fisik, tapi sebagai perempuan yang martabatnya diinjak pelen-pelen. Aku sadar,
Ini bukan sekadar perselingkuhan, diam-diam. Ini adalah perang batin, dan aku berada di tengahnya. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku akan terus bertahan dan mengalah, atau akhirnya berdiri dan melindungi diriku sendiri? Dan di titik itulah, bahaya sesungguhnya mulai mendekat. Bukan dari Maya, melainkan dari keputusan yang belum berani kuambil. Aku mulai merasa rumah ini bukan lagi tempat aman bagiku. Bukan karena ancaman nyata, melainkan karena tekanan yang datang perlahan, terus-menerus, dan melelahkan. Bagas berubah semakin dingin. Setiap pertanyaanku dianggap interogasi. Setiap keheninganku dianggap drama. Pada 22 Februari tahun 2021, aku menerima kenyataan pahit lainnya. Pagi itu, aku membuka rekening bersama kami. Rekening yang selama ini kupikir transparan. Jantungku langsung berdegup tak karuan. Ada beberapa transaksi besar yang tidak kukenal. Nominalnya tidak kecil. Dan semuanya dilakukan tanpa sepengetahuanku. Aku duduk terpaku di depan laptop. Tanganku dingin. Kepalaku berdenyut. Saat Bagas pulang malam itu, aku langsung bertanya. "Ini apa?" tanyaku sambil memutar layar laptop ke arahnya. Ia melirik sekilas, lalu bersandar santai. Terlalu santai. "Investasi," jawabnya singkat. Kenapa aku tidak tahu? Suaraku bergetar. Bukan karena lemah, tapi karena menahan marah. "Kamu gak perlu tahu semuanya," katanya dingin. "Aku kepala keluarga." Kalimat itu membuatku tercekat. Sejak kapan aku dikeluarkan dari hidup yang kubangun bersama? Sejak kapan kepercayaan berubah menjadi hierarki? "Aset ini juga hasil kerjaku," kataku tegas. "Aku berhak tahu." Bagas berdiri, menatapku tajam. "Kamu sekarang makin ribet, Nadia. Jangan sampai kamu bikin aku salah ambil keputusan." Ancaman itu tidak diucapkan keras, tapi cukup jelas untuk membuatku sadar aku sedang dipinggirkan. Pelan-pelan. Sengaja. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku menyadari sesuatu yang lebih menakutkan daripada perselingkuhan. Aku sedang kehilangan kendali atas hidupku sendiri. Aku mulai mengumpulkan dokumen. Diam-diam, bukan untuk menyerang, tapi untuk melindungi diri. Aku mencatat tanggal, transaksi, perubahan sikap. Aku bukan lagi istri yang menutup mata. Aku adalah perempuan yang mulai belajar bertahan, namun tekanan itu makin berat ketika pesan dari Maya kembali masuk. "Mas Bagas bilang, kamu sulit diajak bicara." Aku menatap layar itu lama. Perempuan itu kini berbicara seolah ia adalah pihak yang lebih memahami suamiku daripada aku. Dan di saat itulah aku sadar. Aku bukan hanya dikhianati. Aku sedang didesak keluar dari pernikahanku sendiri. Aku terpojok, terluka, tapi belum kalah. Karena untuk pertama kalinya, di tengah semua ketakutan itu, aku mulai berpikir tentang satu hal yang selama ini tak pernah berani kupikirkan. Bagaimana jika aku berhenti bertahan dan mulai melawan? Pertanyaan itu terus bergema di kepalaku sepanjang malam. Aku menatap langit-langit kamar yang gelap, mendengar napas Bagas dari ruang kerja, dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidak lagi merasa takut kehilangannya. Yang kutakutkan justru satu hal, kehilangan diriku sendiri. Pagi 1 Maret tahun 2021, aku bangun dengan perasaan berbeda. Tidak ada air mata, tidak ada gemetar. Hanya ketenangan yang aneh, ketenangan seseorang yang akhirnya mengambil keputusan besar. Aku bercermin lama. Perempuan di hadapanku terlihat lelah, tapi matanya tidak lagi kosong. Ada tekad di sana. Aku tidak akan kalah dengan cara memohon, bisikku pada bayanganku sendiri. Hari itu aku menghubungi seorang teman lama yang bekerja di bidang keuangan. Bukan untuk mengadu, bukan untuk mengeluh, tapi untuk bertanya tentang hak, tentang aset, tentang batas yang selama ini tanpa sadar kulewati. Setiap jawabannya membuka mataku lebih lebar. Ternyata selama ini aku terlalu percaya, terlalu yakin
bahwa cinta akan melindungiku dari segalanya. Padahal, cinta tanpa perlindungan diri hanyalah jalan menuju luka. Aku mulai menetapkan tujuan, bukan untuk menghancurkan Bagas, bukan untuk membalas Maya, tapi untuk menyelamatkan diriku sendiri. Aku tidak ingin keluar dari pernikahan ini sebagai perempuan yang kosong dan kalah. Jika Bagas memilih berpaling, maka aku memilih berdiri tegak. Aku tidak akan dikeluarkan dari hidup yang kubangun dengan tanganku sendiri. Malam itu, saat Bagas pulang, aku menyambutnya seperti biasa. Tenang, sopan, tidak ada pertanyaan, tidak ada curiga. Ia tampak lega, mungkin mengira aku akhirnya menyerah. Ia tidak tahu bahwa diamku kini bukan kelemahan, melainkan strategi. Di dalam hati, aku sudah menetapkan satu garis tegas. Jika ia terus melangkah pergi, aku akan memastikan aku tidak jatuh miskin secara emosi maupun kehidupan. Dan di sanalah perjalananku berubah arah. Dari istri yang terluka menjadi perempuan yang bersiap mengambil kembali kendali. Aku belum tahu bagaimana akhirnya. Aku belum tahu seberapa berat jalannya. Tapi satu hal pasti, aku tidak lagi berjalan tanpa tujuan. Aku belum tahu bagaimana akhirnya. Aku belum tahu seberapa berat jalannya. Tapi sejak hari itu, aku mulai melangkah pelan, diam-diam, dan penuh perhitungan. Bukan karena licik, melainkan karena aku belajar satu hal penting. Perempuan yang terluka tidak selalu harus berisik untuk menjadi kuat. Pada 5 Maret tahun 2021, aku mulai merapikan semua dokumen penting. Akta, nikah, perjanjian, usaha, rekening, bersama, sertifikat aset yang selama ini hanya kusimpan tanpa pernah benar-benar kupahami. Setiap lembar kertas itu terasa seperti kepingan hidupku sendiri. Aku mencatat, aku menyimpan salinan. Aku bertanya, bukan sebagai istri yang curiga, melainkan sebagai individu yang sadar hak. Sementara itu, Bagas semakin jarang pulang. Ketika pulang, ia lebih sering tersenyum pada ponselnya daripada padaku. Ada cahaya aneh di wajahnya, cahaya yang dulu hanya ia tunjukkan saat berbicara denganku di masa awal pernikahan. Aku tidak lagi menegurnya. Dan justru sikapku itulah yang membuatnya lengah. Ia mulai ceroboh. Ia mulai lupa bahwa aku bukan perempuan bodoh yang hanya diam di rumah. Ia lupa bahwa aku pernah membantunya membaca laporan, mengatur keuangan, bahkan membangun usahanya dari nol. Pada 10 Maret tahun 2021, tanpa sengaja, aku mendengar percakapannya di ruang tamu. Suaranya pelan, tapi cukup jelas. "Iya, nanti aku urus. Aset itu aman kok," katanya melalui sambungan telepon. Aku berhenti melangkah, napasku tahan. Aset. Kata itu menggema keras di kepalaku. Malamnya aku tidak tidur. Aku duduk di meja kerja, menatap catatan yang sudah kukumpulkan. Potongan-potongan mulai menyatu. Transaksi aneh, keputusan sepihak, pembelaan berlebihan pada Maya, semuanya mengarah pada satu kesimpulan yang membuat dadaku sesak. Bagas sedang menyiapkan hidup baru tanpa aku di dalamnya. Dan aku tidak ingin menjadi korban yang baru sadar ketika semuanya sudah terlambat. Di sanalah aku menetapkan tujuan keduaku lebih tegas, lebih berani. Jika ia berencana melangkah pergi, maka aku akan memastikan aku tidak ditinggalkan tanpa pegangan apapun. Aku tidak sedang merencanakan kejahatan. Aku hanya sedang melindungi masa depanku. Namun aku juga sadar, langkah-langkah diam ini tidak akan selamanya tersembunyi. Cepat atau lambat, Bagas akan menyadari bahwa aku berubah. Dan ketika hari itu tiba, konflik ini akan naik ke tingkat yang lebih berbahaya. Bukan lagi tentang perasaan, melainkan tentang keputusan hidup. Perubahan sikapku rupanya tidak luput dari perhatian Bagas. Ia mungkin mengira aku akan terus menjadi istri yang diam, menerima, dan menunggu. Tapi ketenanganku justru membuatnya gelisah.
Pada 18 Maret tahun 2021, ia menatapku lama saat makan malam. Terlalu lama. Kamu kenapa sekarang beda? Tanyanya tiba-tiba. Aku mengangkat wajah, menatapnya balik tanpa gentar. Beda? Gimana? Kamu jarang tanya aku kemana, sama siapa? Katanya, mencoba terdengar santai. Biasanya, kamu ribet. Aku tersenyum tipis. Aku belajar percaya. Jawabanku membuatnya terdiam. Mungkin ia berharap aku cemburu. Mungkin ia ingin merasa dibutuhkan. Tapi yang ia dapatkan justru ketenangan yang tak bisa ia kendalikan. Sejak hari itu, Bagas mulai lebih sering mengawasi gerakku. Ia bertanya kemana aku pergi, dengan siapa aku bertemu. Ironis saat aku berhenti mencurigainya, ia justru mencurigaiku. Suatu sore, ia memeriksa laptopku tanpa izin. Aku tahu, karena ia bukan tipe pria yang pandai menyembunyikan rasa panik. Kamu ketemu siapa tadi siang? Tanyanya malam itu. Teman lama, jawabku jujur. Ngobrol soal kerja. Ia mengangguk, tapi matanya tidak tenang. Aku tahu, ketenanganku membuatnya kehilangan kendali. Dan laki-laki seperti Bagas tidak suka kehilangan kendali. Sementara itu, Maya semakin berani. Pesannya tidak lagi halus. Mas Bagas bahagia sama aku. Aku membaca pesan itu tanpa emosi berlebih. Perempuan itu ingin reaksiku. Ia ingin melihatku runtuh. Tapi aku tidak akan memberinya kepuasan itu. Yang tidak mereka tahu baik, Bagas maupun Maya adalah bahwa aku sudah satu langkah lebih maju. Setiap kecurigaan Bagas justru mempercepat persiapanku. Namun di balik semua ketenangan ini, aku juga manusia. Ada malam-malam ketika aku menangis dalam diam. Ada saat-saat aku hampir goyah. Tapi setiap kali aku hampir menyerah. Aku mengingat satu hal. Aku tidak salah. Dan aku tidak akan keluar dari kisah ini sebagai perempuan yang kalah. Namun aku juga sadar, badai besar tidak datang tanpa tanda. Dan tanda itu muncul pada 24 Maret tahun 2021. Ketika Bagas mengucapkan satu kalimat yang membuat dadaku terasa sesak. Aku butuh waktu. Aku ingin tinggal terpisah dulu. Di saat itulah aku tahu, perang ini sudah memasuki babak baru. Kalimat itu meluncur begitu saja dari mulut Bagas. Seolah yang ia minta hanyalah jarak, bukan pengkhianatan yang sudah merobek kepercayaanku habis-habisan. Aku cuma butuh waktu, katanya lagi. Menatap lantai. Bukan aku, biar kita sama-sama tenang. Tenang. Aku hampir tertawa mendengarnya. Sejak kapan perpisahan sementara membawa ketenangan bagi seorang istri yang dikhianati? Kamu mau tinggal di mana? Tanyaku akhirnya. Suaraku jauh lebih stabil dari yang kuduga. Bagas terdiam sesaat, terlalu lama untuk sebuah jawaban jujur. Ada tempat, jawabnya singkat. Aku mengangguk pelan. Aku tidak bertanya lebih jauh, karena aku sudah tahu jawabannya. Dan anehnya, pengetahuan itu tidak lagi menghancurkanku seperti yang kubayangkan. Yang kurasakan justru kehampaan-kehampaan yang dingin dan sunyi. Pada 26 Maret tahun 2021, Bagas mengemas barang-barangnya. Tidak banyak, seolah ia tidak benar-benar pergi. Hanya berpindah lokasi. Ia melangkah keluar rumah tanpa menoleh lama, tanpa kata perpisahan yang pantas untuk 5 tahun pernikahan. Pintu tertutup, dan untuk pertama kalinya, rumah ini benar-benar sunyi. Aku berdiri di ruang tamu cukup lama. Tidak menangis, tidak berteriak, hanya berdiri, menatap pintu yang baru saja menutup satu bab hidupku. Aku sadar, kepergiannya bukan akhir melainkan awal dari keputusan terbesarku. Malam itu, aku duduk sendirian, membuka kembali semua catatan yang sudah kukumpulkan, dokumen, tanggal, bukti. Semuanya kini terasa jauh lebih nyata. Bagas sudah memilih jalannya, dan kepergiannya memberiku satu hal yang sangat penting. Kejelasan. Aku tidak lagi harus menebak-nebak posisiku. Aku tidak lagi harus berharap pada seseorang
yang sudah pergi bahkan sebelum mengucapkan selamat tinggal. Di tengah kesunyian itu, aku menarik napas panjang dan berkata pada diriku sendiri, jika dia bisa pergi dengan tenang, maka aku juga berhak memperjuangkan hidupku. Dengan tegas, aku belum tahu seberapa keras badai berikutnya. Aku belum tahu berapa banyak yang harus kukorbankan. Tapi satu hal pasti, aku tidak akan lagi menunggu dipilih. Kini, akulah yang akan memilih. Namun aku segera sadar, memilih tidak selalu berarti menang. Kadang, memilih berarti siap terluka dengan cara yang paling sunyi. Hari-hari setelah kepergian Bagas, tidak memberiku ketenangan seperti yang kuharapkan. Justru sebaliknya tekanan datang bertubi-tubi, seolah hidup ingin mengujiku sampai batas terakhir. Pada 2 April tahun 2021, Bagas datang ke rumah tanpa pemberitahuan. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya penuh tekad yang membuatku waspada. Aku mau bicara, katanya singkat. Kami duduk berhadapan, seperti dua orang asing yang pernah saling mencintai. Ia membuka pembicaraan dengan nada formal, dingin, dan menyakitkan. Aku pikir, kita sebaiknya berpisah secara baik-baik. Ujarnya, aku sudah tidak bahagia. Kata bahagia itu membuat dadaku nyeri. Seolah 5 tahun bersamaku hanyalah jeda sebelum ia menemukan versi hidup yang ia inginkan. Dan aku ingin urusan aset cepat selesai. Lanjutnya, tanpa menatapku, di sanalah aku mengerti. Kepergiannya bukan hanya tentang perasaan, tapi tentang kepentingan. Aku mencoba bertahan dengan cara damai. Aku mengusulkan pembicaraan terbuka, pembagian adil, tanpa saling melukai. Tapi, semua saranku ditolak. Bagas ingin cepat, bersih, dan menguntungkan dirinya sendiri. Setiap usahaku menemui jalan buntu. Setiap niat baikku dianggap penghambat. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap berkas-berkas di meja. Aku sudah mencoba jalan lembut. Aku sudah memilih sabar, tapi semuanya gagal. Dan di tengah kegagalan itulah, satu pilihan terakhir, muncul pilihan yang paling berat, paling menyakitkan, dan paling menakutkan bagiku sebagai seorang istri. Pilihan untuk tidak lagi mengalah. Pilihan untuk mengambil kendali penuh atas apa yang menjadi hakku. Aku menutup map di hadapanku, menarik napas panjang, dan berbisik pelan. Jika ini satu-satunya cara agar aku tidak hancur, maka aku akan menjalaninya. Air mata jatuh, bukan karena ragu, melainkan karena aku tahu setelah keputusan ini tidak akan ada jalan kembali. Dan malam itu, aku melangkah menuju keputusan yang akan mengubah hidupku, juga hidup mereka berdua. Aku berharap masih ada sisa kebaikan di antara puing-puing pernikahan ini, bahwa meski cinta sudah mati, setidaknya keadilan masih hidup. Tapi harapan itu runtuh pada 6 April tahun 2021, hari ketika Bagas menunjukkan wajah aslinya tanpa topeng. Ia datang bersama seorang pengacara, tanpa pesan, tanpa rasa sungkan. Aku ingin semuanya selesai cepat, katanya dingin. Aku sudah punya rencana hidup. Aku tahu apa arti kalimat itu. Dan aku juga tahu, di balik rencana itu, ada Maya. Pembicaraan berlangsung kaku. Setiap usul damai yang kuberikan, dipatahkan. Setiap hakku, diperkecil. Setiap kontribusiku dihapus, seolah aku hanya bayangan dalam hidupnya. Usaha itu atas namaku. Katanya, rekening itu, aku yang kelola. Kamu tinggal di rumah ini karena aku izinkan. Setiap kalimatnya seperti merobek kenangan yang dulu kami bangun bersama. Aku menahan diri, menahan air mata, menahan amarah. Tapi ada satu titik ketika harga diri tidak bisa lagi ditahan. Aku bukan tamu di hidupmu, Bagas. Kataku akhirnya, aku istrimu, atau setidaknya aku pernah jadi istrimu. Ia terdiam, tapi bukan karena menyesal, melainkan karena tidak peduli. Pertemuan itu berakhir tanpa kesepakatan. Jalan damai yang kuinginkan resmi tertutup.
Dan di luar dugaan, pada malam yang sama, sebuah pesan masuk dari Maya. Mbak harus tahu diri, Mas Bagas sekarang fokus ke masa depan. Aku membaca pesan itu dengan tangan dingin. Tidak ada lagi keraguan. Mereka sudah berada di satu sisi, dan aku sendirian di sisi lain. Aku duduk lama di kamar, menatap dinding, menyadari satu kebenaran pahit. Jika aku tidak bertindak sekarang, aku akan tersingkir sepenuhnya. Tidak hanya sebagai istri, tapi sebagai manusia yang pernah berjuang. Di sanalah, untuk pertama kalinya, aku mengucapkan kalimat yang mengubah segalanya, bukan keras, bukan penuh amarah, tapi penuh tekad. Aku tidak akan membiarkan hidupku dihapus begitu saja. Dan dengan kalimat itu, aku resmi meninggalkan jalan damai yang gagal, menuju jalan yang jauh lebih terjal, jalan yang akan memaksaku menghadapi ketakutan terbesarku. Tekanan datang tanpa jeda, seolah keputusanku untuk tidak mengalah dianggap sebagai tantangan yang harus segera dipatahkan. Dalam hitungan hari, aku menerima pesan, panggilan, dan sindiran yang dibungkus rapi sebagai nasihat. Pada 9 April tahun 2021, ibuku menelepon dengan suara ragu. "Nadia, Bagas datang ke rumah Mama," katanya pelan. Dia bilang, "Kamu keras kepala," katanya. "Kamu harus ikhlas." Aku menutup mata. Ikhlas. Kata itu kembali digunakan untuk menekanku agar diam. Lalu giliran Tuan Men bersama kami dulu yang mulai menjauh. Beberapa bahkan berani berkata, "Kenapa sih? Kamu gak ngalah saja? Dia kan laki-laki." Setiap kalimat itu seperti mendorongku ke sudut ruangan yang makin sempit. Seolah mempertahankan hak sendiri adalah dosa. Seolah menjadi perempuan tegas berarti tidak tahu diri. Bagas juga tidak tinggal diam. Ia mulai memainkan peran korban, mengabarkan ke orang-orang bahwa aku sulit diajak bicara, emosional, dan tidak rasional. Aku mendengar semua itu. Dan untuk sesaat, aku hampir percaya. Malam-malamku kembali dipenuhi air mata. Aku duduk di lantai kamar, memeluk lutut, bertanya pada diriku sendiri, apa aku terlalu kejam? Apa aku seharusnya menyerah saja? Namun setiap kali keraguan itu muncul, aku teringat wajah Maya yang tanpa rasa bersalah, menulis bahwa aku harus tahu diri. Aku teringat nada suara Bagas yang begitu mudah menghapus peranku dalam hidupnya. Dan saat itulah aku sadar, jika aku menyerah sekarang, aku bukan hanya kehilangan aset, aku kehilangan harga diriku sendiri. Pada 12 April tahun 2021, Bagas mengirim pesan terakhir yang paling menyakitkan. "Kalau kamu terus begini, kamu bakal sendirian." Aku menatap layar itu lama, lalu aku tersenyum kecil. Karena untuk pertama kalinya, ancaman itu tidak lagi menakutkanku. Sendirian bukan hal paling menakutkan. Yang paling menakutkan adalah hidup bersama orang yang mengkhianati kita, tapi kita tetap dipaksa diam. Aku mengetik balasan singkat. "Aku sudah sendirian sejak kamu memilih pergi." Dan setelah pesan itu terkirim, aku tahu, aku sudah berada di ujung jalan. Semua usahaku untuk bertahan dengan cara lembut telah runtuh. Tinggal satu pilihan terakhir, pilihan yang akan menentukan segalanya. Pilihan yang tidak bisa ditarik kembali. Aku menghabiskan malam itu tanpa tidur, bukan karena takut, tapi karena pikiranku terlalu jernih untuk terlelap. Untuk pertama kalinya, sejak semua ini dimulai, aku melihat hidupku tanpa kabut emosi. Semua terasa jelas, terlalu jelas. Pada 15 April tahun 2021, aku duduk di meja makan dengan setumpuk dokumen di hadapanku. Tanganku tidak gemetar, dadaku tidak sesak. Yang ada hanya kesunyian yang mantap. Seperti sebelum badai benar-benar pecah. Aku membaca ulang semuanya. Hakku sebagai istri sah, kontribusiku dalam usaha, rekening bersama yang selama ini ku kelola bersama Bagas, semua legal, semua nyata. Tidak ada yang kucuri, tidak ada yang kurebut.
Yang kulakukan hanyalah mengambil kembali apa yang selama ini kubangun bersama, tapi hendak dirampas dariku secara sepihak. Aku ingat wajah Bagas saat terakhir kali berkata bahwa aku akan sendirian. Ia mengira ketakutan adalah senjatanya. Ia lupa bahwa aku adalah perempuan yang membantunya berdiri ketika ia belum punya apa-apa. Pagi itu, aku melangkah keluar rumah dengan rapi. Bukan dengan air mata, bukan dengan amarah. Aku melangkah sebagai Nadia, bukan istri yang ditinggalkan, tapi perempuan yang memilih bertindak. Setiap tanda tangan yang kububuhkan terasa berat. Bukan karena ragu, melainkan karena aku tahu setelah ini tidak akan ada lagi kita. Ini bukan balas dendam, ini adalah batas. Dan saat semuanya selesai, aku duduk diam di dalam mobil, menatap lurus ke depan. Ada perasaan aneh di dadaku, campuran antara kehilangan dan kelegaan. Aku tahu, setelah langkah ini, Bagas dan Maya tidak akan diam. Mereka akan marah. Mereka akan menyebutku kejam. Mereka akan memutar cerita seolah akulah penjahatnya. Tapi aku juga tahu satu hal yang lebih penting. Aku tidak lagi berdiri di posisi lemah. Semua usahaku sebelumnya telah gagal. Semua jalan damai telah tertutup. Dan pilihan terakhir inilah yang akhirnya ku ambil, pilihan yang memisahkanku sepenuhnya dari masa lalu dan memaksaku melangkah ke masa depan yang belum tentu mudah. Tapi setidaknya jujur pada diriku sendiri. Aku menarik napas panjang dan berbisik pelan. Aku sudah memilih, dan dengan pilihan itu, klimaks hidupku pun tercapai. Tidak ada lagi mundur, tidak ada lagi keraguan. Konsekuensinya datang lebih cepat dari yang kuduga. Pada 20 April tahun 2021, ponselku berdering tanpa henti. Nama Bagas muncul berkali-kali. Aku tidak langsung mengangkatnya. Aku tahu, suara di seberang sana bukan lagi suara suami, melainkan seseorang yang merasa kehilangan kendali. Ketika akhirnya ku angkat, suaranya tajam, penuh amarah yang berusaha disamarkan. "Kamu keterlaluan, Nadia," katanya. "Kamu gak punya hati." Aku mendengarkan, tidak memotong, tidak membela diri. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa perlu menjelaskan siapa diriku pada orang yang sudah memilih tidak memahamiku. Aku hanya mengambil hakku. Jawabku tenang, tidak lebih. Telepon itu ditutup sepihak. Setelahnya, kabar-kabar beredar cepat. Aku disebut serakah. Aku disebut tidak tahu terima kasih. Bahkan ada yang mengatakan aku berubah. Karena sakit hati, aku menerima semuanya dengan diam. Hari-hari berikutnya, aku jalani sendirian. Rumah ini terasa besar dan sunyi, tapi tidak lagi menyesakkan. Aku belajar memasak hanya untuk diriku sendiri. Aku belajar tidur tanpa menunggu siapapun. Aku belajar menikmati pagi tanpa rasa cemas. Pada malam-malam tertentu, rasa sedih tetap datang. Aku manusia. Aku pernah mencintai Bagas dengan tulus. Kehilangan itu nyata, tapi di antara rasa sedih itu, ada satu perasaan baru yang tumbuh perlahan lega. Aku tidak lagi diawasi, tidak lagi direndahkan, tidak lagi dipaksa mengalah demi kenyamanan orang lain. Setiap hari, aku menguatkan diriku dengan satu kalimat sederhana, aku tidak salah karena memilih diriku sendiri. Dan di tengah kesendirian itulah, aku mulai melihat cahaya kecil di ujung jalan. Bukan cahaya cinta baru, bukan janji manis, tapi sesuatu yang jauh lebih penting, rasa hormat pada diri sendiri. Aku tahu, perjuanganku belum selesai. Aku tahu masih ada hari-hari berat menungguku. Tapi untuk pertama kalinya, sejak semuanya runtuh, aku berdiri tanpa gemetar. Hari-hari berlalu, dan aku mulai mengenali diriku kembali. Bukan sebagai istri dari siapapun, melainkan sebagai Nadia, perempuan yang pernah jatuh, tapi tidak hancur. Setiap pagi aku bangun dengan kesadaran baru. Hidupku kini sepenuhnya ada di tanganku. Pada 28 April tahun 2021, aku menerima kabar yang tak terduga.
Seorang rekan lama menghubungiku, menanyakan kesediaanku untuk kembali aktif mengelola proyek yang dulu kutinggalkan demi rumah tangga. Tawaran itu sederhana, tapi maknanya besar bagiku. Aku menerima, bukan karena uang semata, tapi karena aku ingin kembali percaya pada kemampuanku sendiri. Setiap keputusan yang kuambil kini bukan hasil kompromi, melainkan pilihan sadar. Sementara itu, kabar tentang Bagas dan Maya mulai sampai ke telingaku tanpa ku cari. Mereka terlihat bersama di beberapa acara. Mereka tampak yakin, tampak bahagia. Anehnya, aku tidak lagi terluka mendengarnya. Yang kurasakan justru jarak emosional yang sehat. Aku tidak lagi takut melihat masa lalu menatapku. Aku tidak lagi takut disebut egois. Aku tahu apa yang kulakukan bukan karena dendam, tapi karena bertahan. Suatu sore, aku berdiri di depan jendela rumah, menatap langit yang mulai memerah. Aku tersenyum kecil dan berkata dalam hati, "Aku selamat." Kalimat itu sederhana, tapi penuh makna. Karena selamat bukan berarti tanpa luka. Selamat berarti tetap hidup dengan utuh. Meski pernah hancur, aku mulai menata hidupku sedikit demi sedikit. Rumah ini bukan lagi tempat kenangan pahit, tapi ruang untuk tumbuh. Setiap sudutnya perlahan terisi dengan energi baru, tenang, ringan, dan jujur. Dan di saat aku merasa sudah cukup kuat, aku tahu satu hal. Perjalananku hampir sampai pada akhirnya, bukan akhir yang penuh sorak, melainkan akhir yang damai. Aku akhirnya mengerti bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dalam bentuk yang dulu kuimpikan. Ia tidak selalu hadir sebagai keluarga utuh atau janji sehidup semati. Kadang, kebahagiaan datang sebagai ketenangan sesuatu yang dulu jarang kurasakan. Pada 10 Mei tahun 2021, aku duduk sendiri di sebuah kafe kecil di Blok M, Jakarta Selatan. Aku membawa buku, memesan kopi hangat, dan menikmati waktu tanpa tergesa. Tidak ada pesan masuk yang membuat jantungku berdegup cemas. Tidak ada suara yang menuntut penjelasan. Aku tersenyum, menyadari satu hal sederhana. Aku baik-baik saja. Hidupku tidak sempurna. Tapi jujur, aku bekerja dengan tenang, pulang ke rumah dengan pikiran ringan, dan tidur tanpa rasa takut akan dikhianati. Aku belajar menikmati hal-hal kecil, pagi yang sunyi, sore yang hangat, dan malam yang tidak lagi dipenuhi pertanyaan. Aku tidak lagi membandingkan hidupku dengan siapapun, termasuk dengan Bagas dan Maya. Jika mereka bahagia dengan pilihan mereka, itu urusan mereka. Aku berhenti mengukur kebahagiaanku dengan standar orang lain. Yang kupilih sekarang adalah hidup yang selaras dengan diriku sendiri. Di depan cermin, aku melihat perempuan yang sama, masih cantik, masih baik hati, tapi kini jauh lebih tegas dan berani. Aku tidak lagi meminta izin untuk bahagia. Dan di sanalah aku menyadari, happy ending tidak selalu berarti bersama seseorang, tapi berdamai dengan diri sendiri. Aku menghela napas panjang dan berbisik pelan. Ini cukup, perjuanganku telah sampai pada titik paling tenang. Aku tidak lagi berlari, tidak lagi bertahan mati mission. Aku hidup. Dan dari hidup yang sempat runtuh itulah, aku mulai memetik pelajaran-pelajaran yang dulu tak pernah ingin ku pelajari. Pengkhianatan memang menyakitkan, tapi ia juga jujur. Ia membuka mata, menyingkap topeng, dan memaksaku melihat kenyataan tanpa hiasan. Aku belajar bahwa cinta tidak cukup hanya dengan kesetiaan satu pihak, bahwa perempuan yang terlalu sering mengalah akan dianggap wajar untuk dikorbankan, dan bahwa diam terlalu lama bisa berubah menjadi jerat bagi diri sendiri. Pada 18 Mei tahun 2021, aku menulis semua pengalamanku di buku catatan kecil, bukan untuk mengungkit luka, tapi untuk memastikan aku tidak lupa, bukan tentang Bagas atau Maya, melainkan tentang diriku yang pernah hampir hilang. Aku menulis satu kalimat besar di halaman pertama: jangan pernah menyerahkan seluruh hidupmu
pada seseorang yang tidak siap menjaganya. Kalimat itu sederhana, tapi lahir dari air mata dan keberanian. Aku juga belajar bahwa menjadi baik hati tidak berarti harus selalu kalah. Menjadi perempuan mandiri bukan berarti keras, dan memilih diri sendiri bukanlah bentuk keegoisan, melainkan bentuk tanggung jawab. Aku tidak lagi marah, tidak lagi menyimpan dendam, karena aku tahu luka yang dipelihara hanya akan mengikatku pada masa lalu, dan aku sudah terlalu jauh melangkah untuk kembali ke sana. Pengkhianatan memang mengubahku, tapi tidak membuatku pahit. Ia justru membuatku lebih sadar akan nilai diriku sendiri. Dan di sanalah aku tahu, cerita ini hampir selesai, bukan karena semua pertanyaan terjawab, tapi karena aku tidak lagi membutuhkannya. Jika aku bisa kembali ke masa lalu, ke Nadia yang duduk di ruang makan, menunggu suaminya pulang, ku ingin memeluknya erat. Aku ingin berkata bahwa ia tidak bodoh karena percaya, tidak lemah karena mencintai sepenuh hati. Pada 25 Mei tahun 2021, aku berdiri di depan cermin lebih lama dari biasanya. Aku berbicara pada bayanganku sendiri, seolah berbicara pada perempuan yang dulu pernah begitu takut kehilangan. Aku tahu kamu berusaha mempertahankan segalanya, bisikku, tapi kamu tidak diciptakan untuk hancur demi orang yang tidak memilihmu. Aku ingin mengatakan padanya bahwa pengkhianatan bukan kegagalannya, bahwa keputusan untuk bertahan terlalu lama bukanlah kesalahan, melainkan bukti betapa besar hatinya. Namun aku juga ingin mengingatkannya satu hal penting yang dulu tak pernah ia dengar dari siapapun. Cinta tidak seharusnya membuatmu mengecil. Aku tersenyum tipis. Ada rasa haru, tapi juga bangga. Karena perempuan yang dulu menangis sendirian di kamar itu, kini berdiri tegak dengan pilihan hidupnya sendiri. Aku tidak lagi ingin kembali ke masa lalu. Aku tidak ingin mengubah apapun, karena tanpa semua luka itu, aku tidak akan menjadi diriku yang sekarang. Dan ketika aku melangkah pergi dari cermin, aku tahu, aku siap menutup cerita ini. Judul hidupku memang sensasional. Banyak orang hanya membaca bagian luarnya tentang aset, tentang perselingkuhan, tentang konflik. Tapi hanya aku yang tahu makna sebenarnya dari semua itu. Aku tidak menarik aset karena dendam. Aku menariknya karena aku berhak, karena aku tidak mau keluar dari pernikahan sebagai perempuan yang ditinggalkan, tanpa pegangan, tanpa suara, tanpa harga diri. Bagas memilih jalannya, Maya memilih perannya, dan aku memilih diriku sendiri. Pada 1 Juni tahun 2021, aku menutup map terakhir berisi dokumen hidup lamaku. Aku menaruhnya rapi di lemari, lalu mengunci pintu rumah dengan perasaan yang tidak pernah kurasakan sebelumnya ringan. Aku tidak lagi hidup sebagai korban, tidak juga sebagai pemenang. Aku hidup sebagai perempuan yang selamat. Jika kamu membaca kisah ini dan sedang berada di posisi yang sama sepertiku dulu, ingatlah satu hal. Kamu tidak kejam karena tegas. Kamu tidak salah karena memilih dirimu sendiri. Kadang, kehilangan seseorang justru menyelamatkan hidupmu. Kadang, menarik kembali apa yang menjadi hakmu adalah awal dari kebebasan. Aku adalah Nadia. Aku pernah dikhianati. Aku pernah terpuruk. Dan hari ini, aku berdiri utuh, tenang, dan merdeka.